Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi hadir kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan sedikit berupa Roblox dan juga keluarga. Jadi pada bab ini, kami menggunakan studi kasus Roblox atau dari game Roblox dalam eh, melihat bagaimana kedudukan kelas dan sosialnya dan keluarga. Oke, next. Kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri Alif Dipo, NRP 036. Saya Agnes Rumahani, RP terakhir nomor 40. Dan saya Albelva, NRP 109. Next, oke, yang pertama di sini ada sosialisasi konsumen. Sosialisasi konsumen adalah proses di mana anak-anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang diperlukan sebagai konsumen. Nah, dalam konteks Robux ini atau mata uang virtual yang ada di dalam game Roblox, anak-anak belajar bagaimana menggunakan uang digital, bagaimana menilai manfaat produk virtual, dan juga bagaimana membuat keputusan pembelian online. Next. Selanjutnya, di sini orang tua berperan sebagai agen sosialisasi yang mana orang tua itu berperan menentukan apakah anak boleh membeli Robux, kemudian mereka juga menjadi pengatur melalui kontrol finansial dan aturan dan juga sebagai pemberi reward dengan izin membolehkan untuk membeli atau punishment dengan melarang atau menegur sesuai dengan perilaku anak. Jadi, orang tua itu membentuk nilai konsumsi digital pada anak melalui interaksi dan juga kontrol mereka. Next. Baik, kemudian untuk hubungan antara tahapan sosialisasi konsumen. Yang pertama ada perseptual, yaitu antara umur 3 sampai 7 tahun. Ketika anak mengenali Robux sebagai hal yang menarik tanpa memahami nilai uangnya. Kemudian yang kedua ada analytical, yaitu 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai memahami Robux bisa membeli. Kemudian yang ketiga ada reseptual, yaitu antara 11 sampai 16 tahun, ketika anak sudah mengerti konsep nilai uang, strategi promosi, dan uh, untuk mempengaruhi keputusan orang tuanya. Next. Kemudian ada dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang pertama didominasi oleh orang tua karena anak dirasa belum boleh beli Robux. Yang kedua ada demokratis, yaitu dengan melakukan diskusi bersama dan dengan sang anak untuk mengajukan alasannya. Kemudian yang ketiga ada otonom oleh anak, yaitu ketika anak punya uang jajan sendiri, jadi orang tua tidak dapat beli sehingga dapat membeli tanpa perlu izin dari orang tua. Next. Oke, selanjutnya adalah nilai sosial dan kelas sosial. Jadi dalam keluarga kelas menengah ke atas itu dapat lebih adaptif terhadap inovasi dari finansial dalam era digital. Contohnya dengan ada e-wallet dan juga kartu kredit. Berbeda halnya dengan kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan bawah yang cenderung tidak dapat beradaptasi dengan baik karena belum meleknya terhadap produk-produk digital, terutama dalam aspek finansial. Kemudian akses ini membentuk nilai konsumsi digital dan kebiasaan anak dalam berbelanja virtual. Dengan teman supaya memperkuat norma konsumtif dalam aspek digital, dapat muncul peer-driven consumption, di mana dalam sekelompok tersebut itu cenderung untuk mengkonsumsi secara berlebih terhadap produk-produk digital. Hal tersebut mengapa kalangan kelas menengah ke atas ataupun kalangan atas dapat cenderung mudah dalam mengeluarkan spending ke arah produk-produk virtual seperti Roblox dalam game Roblox. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai mediator nilai keluarga dan dalam dunia digital karena jika orang tua tidak mengetahui kebiasaan anak dan juga tidak mengontrol, hal tersebut akan muncul kebiasaan peer-driven consumption yang secara berlebih karena teman sebaya dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi kebiasaan dari anak tersebut. Kemudian ada relevansi dengan akademik karena keluarga sama dengan agen sosial, sosialisasi konsumen utama. Keluarga perlu apa itu mensosialisasi karena dalam keluarga itu dapat dapat mempengaruhi kebiasaan dari anak. Dan jika
dalam sisi akademik tidak diperhatikan oleh keluarga, maka anak tersebut tidak akan mengambil nilai-nilai untuk fokus ke akademik. Kemudian kelas sosial mengaruhi aspirasi dan pola konsumsi, karena sosial dan kelas sosial sendiri yang seperti kami jelaskan tadi itu mengaruhi dalam pola konsumsi suatu anak. Dan kelas atas itu adalah early adopters karena lebih melek finansial dan terhubung secara digital. Karena memang kelas atas sendiri itu eh, terpapar oleh produk-produk dengan teknologi lebih tinggi lebih cepat ketimbang kelas menengah atau kelas bawah. Dan teori sosialisasi perlu diperluas ke arah digital, yaitu mencakup e-wallet dan juga mata uang virtual, seperti yang ada di game Roblox, yaitu mata uang Robux. Ya, jadi sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.